Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat Tuhan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Kita kembali berjumpa dalam program doa dan puasa pada setiap hari Selasa, masih dalam bentuk online. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan firman Tuhan kepada kita untuk mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena tantangan hari-hari ini semakin berat kita hadapi. Dan saya mau katakan, tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa melewati semua tantangan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-12. Sekali lagi Injil Matius 24 ayat yang ke-12 dikatakan, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Ayat ini adalah menceritakan tentang rangkaian khotbah Yesus di atas Bukit Zaitun. Bisa dikatakan bahwa ayat ini menutup rangkaian khotbah Yesus dan dia menubuatkan tentang akhir zaman. Bagaimana kondisi yang akan terjadi di akhir zaman, bagaimana keadaan setiap anak-anak Tuhan di akhir zaman nanti. Tantangan persoalan yang akan datang mengganggu kehidupan kita, sehingga menguji apakah kita bertahan atau tidak di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Bertambahnya kedurhakaan ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata pletuno. Bertambah artinya pletuno, artinya berlipat ganda dan berkembang biak. Jadi pada akhir zaman ini orang di dalam hal kedurhakaan itu akan semakin berlipat ganda. Berlipat ganda itu bukan 1 tambah 1 tambah 1. Tetapi berlipat ganda itu 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi lipat gandanya itu 2 kali lipat. Dan itu terjadi hari-hari ini. Bagaimana keadaan manusia di akhir zaman semakin berlipat ganda di dalam hal kedurhakaan. Apa yang dimaksud dengan kedurhakaan? Dalam bahasa asli menggunakan kata anomia atau anome. Kedurhakaan itu bicara tentang pelanggaran hukum Allah. Pelanggaran hukum Allah itu dicatat dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi yang dimaksud dengan kedurhakaan itu adalah sama dengan pelanggaran hukum Allah. Melanggar atas hukum Allah. Dan itu bicara tentang dosa. Dosa semakin berlipat ganda. Dosa semakin merajalela di akhir-akhir ini. Sebab itu kita perlu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena semakin bertambahnya dosa. Apa akibat yang akan terjadi atas bertambahnya kedurhakaan atau dosa? Dikatakan dalam ayat yang sudah dibacakan tadi, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi kedurhakaan itu akan membuat kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Menjadi dingin itu maksudnya apa? Saya mencatat ada 2 poin penting di sini. Yang pertama artinya berkurangnya kasih baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Jadi kasih menjadi dingin itu artinya berkurangnya kualitas kasih kita baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Orang mulai tidak mengasihi Tuhan, orang mulai tidak saling mengasihi sesama manusia. Itu yang dimaksud dengan menjadi dingin. Karena dampak daripada kedurhakaan tadi. Jadi orientasi orang di dalam mengiring akan Tuhan itu mulai berubah. Mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan, mereka mulai tidak meyakini Tuhan, dan kecintaan terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia itu semakin berkurang kualitasnya. Perlu diwaspadai dalam kehidupan kita. Kita sedang berada di arena yang tidak main-main. Jangan banyak bermain di hari-hari ini, dalam arti kita harus serius. Kita berada di arena yang dimana menuntut kita betul-betul konsentrasi penuh, dan betul-betul kita serius di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab sekali kita kehilangan konsentrasi, maka akibatnya fatal dalam kehidupan kita. Masih banyak orang Kristen yang saya lihat seolah-olah masih bermain-main di dalam komitmen dia kepada Tuhan.
komitmen di dalam pelayanan. Nah, ini perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita. Butuh keseriusan dan kesungguh-sungguhan. Di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, tidak boleh main-main. Betul-betul kita memberikan hati, memberikan pikiran, memberikan tenaga, memberikan seluruh jiwa raga kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena saya percaya di balik dari semua apa yang kita berikan buat Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kasih menjadi dingin itu artinya menurunnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi berkurangnya tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan. Apalagi hari-hari ini kita masih bergumul di dalam hal pandemi COVID-19. Keadaan yang semakin genting, keadaan yang semakin mencekam, kadang-kadang membuat kita mulai ragu dan bertanya-tanya. Sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih? Kenapa masalah? Ya, kalau diukur secara Tuhan yang Maha Kuasa, sebetulnya COVID ini kecil masalahnya. Tuhan bisa menyelesaikan dengan sekejap mata untuk membereskan persoalan COVID ini. Tapi kenapa kok nggak beres-beres gitu? Kita bertanya. Dan kita mulai meragukan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau beritahukan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, bahwa di dalam kita percaya kepada Tuhan, itu bukan berarti kita terlepas daripada pergumulan dan persoalan yang terjadi. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu bukan berarti kita terbebas di dalam persoalan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu bukan berarti kita bebas dari masalah, bebas dari sakit penyakit, tidak akan miskin-miskin, hidup kita kaya selalu. Tidak. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan tetap kita akan mengalami pergumulan dan persoalan. Tapi dengan kasih karunia Tuhan itu akan membuat kita kuat menghadapi segala yang terjadi. Kasih karunia Tuhan itu akan membuat kita menerima setiap keadaan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, sekalipun itu bertolak belakang dengan keinginan kita. Kita tidak menerima semua yang terjadi, tapi oleh kasih karunia Tuhan mengajarkan kita untuk menerima. Karena nilai yang paling terbesar dalam kehidupan kekristenan bukan perkara di dalam dunia ini, tapi bagaimana kerajaan surga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kasih karunia Tuhan itu yang akan menghentar kita untuk bisa menikmati jaminan kerajaan surga. Jadi jangan selalu berpikir hidup dalam kasih karunia Tuhan berarti kita bebas masalah. Tidak kena COVID, tidak kena sakit penyakit apapun, tidak mengalami kecelakaan. Oh, jangan berpikir begitu. Kalau kita mengalami semua itu, oh berarti Tuhan tidak menolong kehidupan saya. Berarti saya tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tidak demikian. Kasih karunia Tuhan akan mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang menyebabkan semua itu terjadi adalah karena masalah akhir zaman yang diajarkan Tuhan tadi. Mengalami yang namanya nabi palsu, guru-guru palsu, persoalan, dan sebagainya kita alami dalam kehidupan kita. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Dan dituntut kepada kita untuk lebih serius kepada Tuhan. Saya mengunci khotbah saya pada kesempatan ini di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan begini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi dikatakan jadilah kuat oleh kasih karunia. Bukan kuat oleh kemampuan kita, bukan kuat oleh kepintaran kita, tapi kuat oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Saya berharap tahun 2021 ini kita bisa melewati semua persoalan yang ada dengan percaya kepada Tuhan. Walaupun masih mengalami berbagai macam pergumulan, tapi percayalah, kalau Tuhan yang memegang tangan kita dan berjalan bersama dengan Tuhan, maka sekalipun kita berada dalam situasi yang tidak memungkinkan, Tuhan mampu mengangkat kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Hiduplah oleh kasih karunia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.